Huh? 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 Halo semuanya, kita dari kelompok 5. Perkenalkan, aku Natali Olivia dengan NIM 049. Aku Zerlina dengan NIM 057. Aku Salma Sanasya dengan NIM 085. Aku Kalita Yumna dengan NIM 089. Jadi di sini kita akan memperkenalkan kalian tentang hubungan Mangkunegaran dengan Pasar Legi. Selamat menonton. Mangkunegaran merupakan salah satu kadipaten yang berdiri di Surakarta setelah ditandatanganinya Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Kadipaten ini dipimpin oleh Pangeran Sambernyawa yang kemudian bergelar KGPAA Mangkunegaran I. Selain dikenal sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan Jawa, Mangkunegaran juga memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi dan kewirausahaan di wilayah Surakarta. Para penguasa Mangkunegaran menerapkan berbagai kebijakan yang mendorong kemajuan sektor pertanian, perdagangan, kerajinan, serta industri, sehingga dapat menciptakan iklim ekonomi yang produktif. Salah satu pusat kegiatan ekonomi yang berkembang di sekitar wilayah Mangkunegaran adalah Pasar Legi. Pasar Legi merupakan pasar tradisional yang telah menjadi pusat perdagangan sejak masa kerajaan dan hingga kini masih menjadi salah satu pasar terbesar di kota Surakarta. Pasar ini menjadi tempat bertemunya pedagang dari berbagai daerah untuk memperjualbelikan hasil pertanian, rempah-rempah, bahan pangan, tekstil, hingga kebutuhan sehari-hari. Aktivitas perdagangan di Pasar Legi menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki semangat berdagang, kemampuan membaca peluang pasar, serta membangun jaringan usaha sejak masa lampau. Hingga saat ini, Pasar Legi tetap menjadi simbol keberlanjutan tradisi kewirausahaan masyarakat Surakarta. Aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar tersebut menunjukkan bahwa semangat berdagang yang telah tumbuh sejak masa Mangkunegaran masih terus diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, sejarah Mangkunegaran dan Pasar Legi memberikan gambaran bahwa kewirausahaan bukan hanya bagian dari perkembangan ekonomi modern, melainkan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Jawa sejak ratusan tahun yang lalu. Nilai-nilai tersebut relevan sebagai inspirasi bagi pengembangan kewirausahaan di era sekarang, terutama dalam membangun usaha yang tangguh, inovatif, dan berakar pada budaya lokal. Sebenarnya ini sama Pak siapa? Pak Rohmadi. Pak Romadi, rumahnya di Jagelan, RW 1, RW 6, Ketelan, Banjarsari. Pak Romadi tahu sejarah hubungannya Pasar Legi sama Mangkunegaran? Sejarah Pasar Legi kalau saya ya belum tua, kan yang tahu itu ya tua-tua dulu. Kalau saya itu kan cuma istilahnya anaknya, cuma mau tahu ya cuma sedikit-sedikit tahu, tapi kalau mendirikan nggak tahu. Masalahnya cuma Mangkunegaran sama Purworejo, silsilahnya kan gitu. Akhirnya kok tahu RT 1, RT 1, RT 6, Jagelan RT 1, RT 6, Ketelan, Banjarsari, Surakarta. Itu berarti dulu Pasar Legi itu di bawah Mangkunegaran. Ya, itu masih punya Mangkunegaran. Jadi sekarang yang ngelola Pasar Legi. Pasar Legi sekarang yang diperintahkan oleh Balai Kota. Jadi Pasar Legi, terus Balai Kota, Mangkunegaran. Berarti ada Ada tangan hubungan kedua gitu. ya, ada. Jadi Mangkunegaran sama Pasar Legi sama Balai Kota masih ada. Nah, Jadi kalau sekarang itu masih ada tradisi atau tata tertib gitu nggak dari
Oh masih banyak. Contohnya kalau satu suro itu ya tirakatan, muteri jalan itu sama apa itu seperti keris, seperti ubah itu dikeluarkan sambil jalan kaki. Mutari sekitar jalan Sarpon, Sarpon jalan ya pulang lagi. Setiap tanggal 1 pasti. Bapaknya juga ikut. Oh kemarin aku nggak ikut, cuman kalau yang ikut itu yang istilahnya ya masih family itu. Kalau ikut yo ingin bayar yo 150. Cuma saya itu cuma melihat istilahnya yo Meramaikan. meramaikan, menonton lah masyarakat. Kan rumah kan Iya. Terus pengaruhnya pasar, keberadaan pasar Legi terhadap perkembangan ekonomi di sekitar Mangkunegaran itu gimana Pak? ya kalau mulai tahun-tahun ini yo agak rada sulit. Masalahnya dulu kan pasar yang lawas itu bagus, rame. Terus sekarang itu dijadikan seperti mall lah itu. Ya yang habis kebakar itu. Jadi selama ini kan dibangun tingkat 3. Selama ini itu agak sulit, agak beda lah seperti pasar yang lama-lama. Malah enak sih pasar lama itu. Seperti contoh kayak parkirnya, kios-kiosnya. Dulu kan kios-kiosnya agak jelas, sekarang kan bagus sempit-sempit. Petak-petak. Nah, jadinya pengunjung naik di lantai 3 itu agak kurang. Terus inovasi yang Pak Rahmat dikembangkan supaya pasarnya itu tetap berjalan, supaya tetap ada pelanggan yang ya itu anu, Mbak, tinggal orang-orangnya. Kadang ada yang kalau beli ada yang di bawah. Masalahnya apa? Kalau di atas itu kadang-kadang orang itu sudah tua, capek daripada aku naik, mendingan aku di bawah aja, wong kate beli nggak berapa. Ya. Nah, di samping itu sekarang kan jasa aku juga sepi. Ya ada, tapi yo orang itu ya kadang 1-2 ya yang penting kita itu bersyukur kepada Allah yang mawon. Dan ini nopo-nopo kan sing ngatur kan sing kuwasa. Nek nuruti kurangi nopo-nopo kurang, tapi awake dhewe itu bisa bersyukur. Artinya kita pengen kurang hidup itu cukup hari ini berwaras, panjang umur, pun nek kan kula. Nah kan pasarnya meramaikan nggak bisa, kanan kayak dunia apa-apa naik, sembako naik, apa-apa mahal, bensin naik, ya kan? Makanya itu. Jadi tantangan terbesar yang dihadapi pedagang-pedagang di pasar Legi saat ini itu salah satunya itu tadi pelanggannya mengeluhkan Ya, bangunannya yang iya, sekarang. ya bisa. Keadaan ekonomi sekarang ini bisa. Kalau menyalakan dan itu tidak bisa, masalahnya pemerintah sudah mengatur. Bukan dengan kanton ngatur, masalahnya usaha ini kecil. Bisa kan usaha sudah jadi enak-enak aja, tapi kan ya sama saja utangnya ya tetap banyak, kan gitu. Orang kecil juga begitu. Kalau tidak berani spekulasi ya tidak maju. Kalau bagi saya loh, biasanya semua itu gitu loh. Perusahaan yang besar mana, hutangnya sama saja. Seperti awal dirinya kan ini. Menurut Pak Rahmat itu pengaruh perkembangan teknologi seperti media sosial, terus pembayaran digital itu bagaimana terhadap usaha di pasar Legi? Oh kalau masalah digital dan tidaknya itu tergantung orangnya. Yang penting kita tuh bisa, contohnya kayak membayar pajak, listrik, ya toh, air minum, kan banyak itu.
ekonomi lah yang penting Mas. Kadang ekonomi kadang ada di atas, kadang di bawah. Tidak tentu. Kita ini tidak tentu. Masalahnya ya orang kecil lah. Istilahnya kalau usaha kecil ya utangnya kecil, kalau besar ya biasanya utangnya ya bisa sama saja saya kira. Mungkin segitu aja. Oh ya? Terima kasih dari ya. kita. Ya. Semoga Pak Romadi sehat selalu, Amin. dilancarkan rezekinya. Semoga ini yang sekolah selesai dan dapat pekerjaan, bisa membantu orang tua, ya kan? Kalau bisa kerja dulu. Kalau bisa dulu, kalau sekarang itu ya banyak kalau wanita yang sudah kerja 2 tahun terus ibaratnya nek koncone ya terus ya ibaratnya ya ini langsung ya seneng terus tembung atau ini kalau bisa ya bantu orang tua dulu lah. Masalahnya sekarang itu kuliah ya tidak baik-baik pembayaran. Itu saya sendiri merasakan masalahnya. Kadang-kadang wah gitu orang ini suben piye ya wah yang begitu kan. Kadang-kadang masalah contohnya sing saya dalami gitu. Anak saya dulu farmasi, kerja penak jadi di Wonogiri itu. Kerangka itu hampir belonjoni 3 juta dan itu pun lumayan. Selama 3 bulan itu langsung karyawan tetap training 3 bulan itu. Terus itu sudah dapat apa-apa. Itu jam sosial pun itu komplit jadi agak lumayan. Wong pegawai sana jadi sebetulnya tidak boleh keluar. Bapak Sinten. Bapak Sugiarto. Asalnya dari mana? Asalnya dari Boyolali. Berarti ini pendatang ya? Ya, ini pendatang usaha di pasar Legi, jualan sayur. Oh, pun berapa lama? Ya, kurang lebih 30 tahun. Bapak, Bapak pernah mendengar tentang Puramangkunegaran ini sebelum ke Solo? Kalau sebelum ke Solo belum pernah dengar Puram. Ya cuma sedikit-sedikit dengar ada Puramangkunegaran. Itu bagian dari Keraton Solo itu pernah dengar. Tapi tidak sedetail setelah saya buka usaha di pasar Legi Solo. Kalau tahu infonya itu dari mana? Ya dari tempat saya usaha di pasar Legi Solo itu kan penjualnya sebagian warga sekitar Mangkunegaran juga. Informasi mulut ke mulut itu ternyata pasar Legi yang buat untuk usaha jualan sayur itu termasuk wilayahnya Mangkunegaran Surakarta. Kalau menurut Bapak itu apa itu Zaman itu istilah dari keraton Mataram Islam itu perpecahan dari Keraton Solo. Keraton Solo dipecah menjadi Keraton Solo dan Puramangkunegaran. Nah, Bapak udah pernah berkunjung ke Mangkunegaran? Kalau masuk ke Puramangkunegaran udah pernah ngantar pesanan sayur dari Abdi Dalem. Abdi Dalem dulu itu kan juga keluar pesan sayur. Dia juga di dalam ada yang usaha catering gitu. Kita ngantar sayur-sayuran itu ke dalam Pura pernah. Pak, Iya, sukses ya. Oke.